Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Malia Bas pada video pembelajaran saya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan kajian komprehensif mengenai 7 aspek krusial dan dalam perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Materi ini akan memberikan gambaran lengkap melalui dari konsep dasar hingga implementasi praktis. Setiap prospek pengembangan ekonomi syariah ke depan, mari kita mulai pembahasan dengan pemikiran terbuka untuk memahami bagaimana sistem ekonomi syariah dapat memberikan solusi tantangan ekonomi masa kini dan masa depan. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak era 1990-an. Diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama. Hal ini menjadi tonggak sejarah yang membuka jalan bagi perkembangan ekonomi berbasis syariah di tanah air. Perkembangan tersebut semakin pesat setelah terbitnya UUD Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum lebih kuat bagi perbankan syariah. Momentum ini mendorong bank-bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah sebagai akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah semakin luas. Memasuki tahun 2000-an, ekonomi syariah Indonesia tidak hanya berkembang di sektor perbankan, industri keuangan non-bank seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga pembiayaan syariah mulai bermunculan. Hal ini ditandai dengan peluncuran Jakarta Islamic Index atau JII pada tahun 2000 yang menjadi wadah investasi saham berbasis syariah. Pemerintah Indonesia terus mendukung perkembangan ekonomi syariah melalui berbagai kebijakan strategis, pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah atau NKSK pada tahun 2016 yang kemudian bertransformasi menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada tahun 2020, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan ekosistem ekonomi syariah. Sektor industri halal juga mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. Berbagai produk halal mulai dari makanan, kosmetik, hingga fashion telah menjadi bagian penting dari ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini didukung oleh terbitnya UUD Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang semakin memperkuat regulasi industri halal. Pendidikan ekonomi syariah juga berkembang pesat dengan dibukanya program studi ekonomi syariah di berbagai perguruan tinggi. Hal ini berperan penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi syariah. Riset dan pengembangan di bidang ekonomi syariah juga semakin intens dilakukan untuk mendukung inovasi produk dan layanan keuangan syariah. Di sisi teknologi, perkembangan finansial teknologi atau fintech syariah turut memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Berbagai platform pembayaran investasi dan pembiayaan berbasis syariah telah hadir memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau lebih banyak penggunaan. Demikian, ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti literasi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, perkembangan infrastruktur dan harmonisasi regulasi. Namun dengan dukungan pemerintah dan potensi pasar yang besar, ekonomi syariah di Indonesia memiliki prospek yang cerah untuk terus berkembang di masa depan. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia melibatkan aspek penting dalam hal sukuk atau obligasi syariah. Penerbitan sukuk negara pertama kali dilakukan pada tahun 2008 dan sejak saat itu terus mengalami pertumbuhan signifikan. Instrumen keuangan ini menjadi alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek strategis nasional yang sesuai dengan prinsip syariah. Zakat, infak, dan sedekah juga menjadi komponen penting dalam ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Pengelolaan zakat yang semakin profesional melalui Basarnas dan berbagai las
telah berkontribusi dalam penetasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Digitalisasi pengumpulan dan penyaluran zakat semakin meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan. Sektor pariwisata halal juga menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan destinasi wisata yang ramah Muslim, didukung dengan keindahan alam dan kekayaan budaya yang dimiliki berbagai daerah melalui pengembangan konsep wisata halal untuk menarik wisatawan Muslim domestik maupun perkembangan wakaf produktif menjadi salah satu inovasi penting dalam ekonomi syariah. Konsep wakaf tidak lagi terbatas pada aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi perkembangan menjadi wakaf uang dan wakaf saham, sehingga wakaf bermanfaat yang dapat dikelola secara produktif untuk kesejahteraan umat. Industri keuangan mikro syariah seperti BMT, Baitullah Ma'al Watamil, dan koperasi syariah berperan penting dalam memberikan akses keuangan bagi masyarakat kecil dan UMKM. Lembaga-lembaga ini membantu menggerakkan ekonomi di tingkat akar rumput dengan prinsip syariah. Standarisasi dan sertifikat halal di Indonesia semakin diperkuat dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Lembaga ini bertugas menyelenggarakan sertifikasi halal yang sebelumnya dilakukan oleh LPPOM MUI, menandai era baru dalam tata kelola industri halal nasional. Perkembangan ekonomi syariah didukung oleh penelitian dan pengembangan produk keuangan syariah dan yang inovasi. Berbagai produk baru seperti asuransi mikro syariah, pembiayaan pertanian syariah, dan instrumen investasi syariah berbasis teknologi blockchain mulai berkembang untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin beragam. Kerjasama internasional dalam pengembangan ekonomi syariah semakin diperkuat melalui berbagai forum seperti Indonesia Islamic Economy Forum dan World Islamic Economy Forum. Indonesia juga telah menjalin kerjasama dengan negara-negara lain dalam pengembangan industri halal dan keuangan syariah. Pengembangan kawasan industri halal juga mulai diinisiasi dan di berbagai daerah untuk mendukung ekosistem industri halal. Kawasan ini dirancang khusus untuk memfasilitasi produk halal dan infrastruktur sistem yang sesuai dengan standar ekonomi syariah. Integrasi ekonomi syariah dalam sistem keuangan nasional terus mengalami penguatan melalui berbagai institusi strategis. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara aktif mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah, termasuk penerapan sistem pembayaran syariah dan pengawasan lembaga syariah yang lebih efektif. Pengembangan pasar modal syariah di Indonesia ditandai dengan hadirnya berbagai instrumen investasi seperti reksadana syariah, suku koperasi, dan saham syariah. Indeks saham syariah seperti Jakarta Islamic Index 70 dan Indonesia Syariah Stock Index memberikan pilihan investasi yang lebih luas bagi investor untuk meningkatkan instrumen keuangan berbasis syariah. Ekonomi pesantren menjadi fenomena menarik dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Banyak pesantren yang mengembangkan unit usaha berbasis syariah mulai dari koperasi, minimarket, hingga argo industri. Hal ini tidak hanya memberikan sumber pendanaan bagi pesantren, tetapi juga menjadi laboratorium praktek ekonomi syariah bagi para santri. Perkembangan instrut syariah mulai menunjukkan tren positif dengan hadirnya berbagai platform asuransi digital berbasis syariah. Inovasi ini memudahkan masyarakat dalam mengakses produk asuransi syariah dengan proses yang lebih sederhana dan efisien. Berbagai produk asuransi mikro syariah juga dikembangkan untuk menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas. Perkembangan sistem perdagangan berbasis syariah juga mulai mendapatkan perhatian dengan dikembangkannya konsep pasar syariah modern. Pasar ini tidak hanya menjamin kehalalan produk yang diperdagangkan, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip transaksi yang sesuai syariah seperti kejujuran, transparansi, dan larangan spekulasi.
Sektor properti syariah juga mengalami perkembangan dengan hadirnya segmen pembiayaan properti berbasis syariah dan pengembangan kawasan perumahan syariah. Konsep ini menawarkan alternatif kepemilikan properti yang lebih luas dari unsur riba dan sesuai dengan prinsip syariah. Ekonomi syariah digital juga berkembang dengan munculnya marketplace khusus produk halal dan platform crowdfunding syariah. Platform-platform ini memfasilitasi transaksi jual beli produk halal dan pelanggaran dana untuk proyek-proyek yang sesuai syariah. Pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar. Perkembangan desa syariah menjadi model baru dalam implementasi ekonomi syariah di tingkat grassroots. Program ini mengintegrasi berbagai aspek ekonomi syariah seperti kehidupan masyarakat desa, mulai dari aktivitas produksi, konsumsi, hingga distribusi yang sesuai dengan prinsip syariah. Industri modern syariah atau modern fashion berkembang pesat seiring dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berbusana yang sesuai dengan syariah Islam. Indonesia bahkan diakui sebagai salah satu pusat mode syariah dunia, dengan berbagai desainer dan brand lokal yang sukses menembus pasar internasional. Program literasi syariah semakin gencar dilakukan melalui berbagai media dan platform digital. Edukasi ini tidak hanya mencakup aspek keuangan syariah, tetapi juga gaya hidup halal secara menyeluruh, membantu masyarakat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Perbandingan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Ekonomi syariah dan ekonomi konvensional memiliki perbedaan fundamental yang mencakup berbagai aspek. Dalam hal filosofis dasar, ekonomi syariah berdasarkan pada Al-Quran dan hadis menekankan kesatuan antara aktivitas ekonomi dan nilai-nilai spiritual. Setiap transaksi memenuhi prinsip-prinsip syariah termasuk larangan riba, gahar atau ketidakpastian berlebihan, dan maisir atau spekulasi. Sistem ini memandang uang semata-mata sebagai alat tukar, bukan komoditas yang bisa diperdagangkan. Sebaliknya, ekonomi konvensional didasarkan pada pemikiran sekunder dan rasionalisme ekonomi. Sistem ini memisahkan aktivitas ekonomi dari nilai-nilai spiritual, fokus pada maksimalisasi keuntungan material. Uang dipandang sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan, dan bunga menjadi instrumen utama dalam transaksi keuangan. Dalam aspek operasional perbankan, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan berbagai akad yang sesuai syariah seperti mudharabah, musyarakat, mudharabah, dan ijarah. Setiap pembiayaan harus terkait dengan aktivitas ekonomi real. Bank konvensional sebaliknya beroperasi dengan sistem bunga tetap tanpa mempertimbangkan apakah nasabah mengalami keuntungan atau kerugian. Aspek kepatuhan dan pengawasan di ekonomi syariah melibatkan Dewan Pengawasan Syariah yang memastikan setiap produk dan operasional sesuai dengan prinsip syariah. Proses ini menciptakan lapisan pengawasan tambahan yang tidak ada dalam sistem konvensional. Dalam hal manajemen risiko, ekonomi syariah mengenal konsep berbagai risiko melalui akad-akad seperti musyarakah, sementara konvensional menerapkan transfer risiko kepada salah satu pihak. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam ekonomi syariah juga lebih ketat, karena harus memenuhi aspek kehalalan seperti aspek keamanan finansial. Dalam konteks makroekonomi, sistem syariah menunjukkan ketahanan lebih baik terhadap krisis karena adanya kewajiban underlying aset dalam setiap transaksi. Mekanisme screening investasi syariah yang komprehensif memastikan portofolio lebih berkualitas. Sistem risk sharing dalam ekonomi syariah menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara modal dan entrepreneurship. Dampak sosial ekonomi lebih terukur melalui instrumen seperti zakat dan wakaf yang berintegrasi dalam sistem keuangan. Perbedaan mendasar juga terlihat dalam treatment terhadap waktu, time value of money. Ekonomi syariah mengakui
nilai waktu uang hanya dalam konteks transaksi real, sementara konvensional menerapkannya dalam semua aspek melalui mekanisme bunga. Sistem syariah juga memiliki mekanisme built-in untuk redistribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sadak. Yang ketiga, ada keuntungan dan kekurangan ekonomi syariah. Ekonomi syariah menawarkan berbagai keuntungan signifikan. Pertama, sistem ini lebih adil karena mengedepankan pembagian risiko antar bank dan nasabah. Kedua, lebih stabil karena setiap transaksi harus didukung oleh aset real, mengurangi risiko spekulasi dan gelembung ekonomi. Ketiga, mendorong sektor real karena pembiayaan harus terkait langsung dengan aktivitas produktif. Keempat, zakat, sistem, dan wakaf membantu pemerataan kesejahteraan sosial. Namun sistem ini juga menghadapi beberapa kekurangan. Kompleksitas akad dan produser dapat membuat proses transaksi lebih lama dan mahal. Standarisasi produk antar institut dan negara menjadi tantangan karena perbedaan intervensi FIK. Keterbatasan instrumen investasi dibandingkan konvensional dapat mengurangi pilihan nasabah. Pembiayaan operasional lebih tinggi karena kebutuhan pengawasan syariah dan SDM khusus. Keuntungan tambahan ekonomi syariah termasuk potensi pengembangan ekonomi kreatif berbasis syariah melalui instrumen sukuk dan wakaf produktif. Model pembiayaan berbasis proyek memungkinkan pembiayaan infrastruktur jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Kekurangan lainnya termasuk tantangan dalam valuasi aset syariah yang kompleks, keterbatasan pasar sekunder untuk instrumen keuangan syariah, dan kesulitan dalam menstandarisasi produk derivatif yang sesuai syariah. Keuntungan tambahan termasuk potensi pengembangan social finance melalui integritas zakat, wakaf, dan sukuk sosial. Model pembiayaan syariah lebih cocok untuk ekonomi berbasis proyek dan pembangunan infrastruktur. Sistem bagi hasil mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan usaha. Tantangan baru meliputi kebutuhan adaptasi terhadap ekonomi digital seperti perkembangan cryptocurrency yang sesuai dengan syariah, kompleksitas dalam pengembangan produk derivatif syariah yang kompetitif dengan konvensional, isu standarisasi dan harmonisasi regulasi syariah di tingkat global masih menjadi kendala pengembangan pasar. Yang keempat, ada praktik bisnis di pasar tradisional. Tahu itu dah. Pasar tradisional merepresentasikan model bisnis yang unik dengan karakteristik khas Indonesia. Sistem tawar-menawar menciptakan mekanisme penentuan harga yang dinamis dan personal. Hubungan penjual-pembeli tidak sekedar transaksional, tetapi membangun ikatan sosial jangka panjang. Praktik bisnis di sini sering menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara alamiah, seperti kejujuran dalam timbangan dan transparansi kualitas barang. Pasar tradisional juga berperan vital dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Mereka menyerap tenaga kerja informal menjadi outlet bagi produk UMKM dan membantu stabilitas harga bahan pokok. Sistem distribusi yang melibatkan banyak pelaku usaha kecil menciptakan rantai nilai yang lebih merata. Pasar tradisional menerapkan sistem kemitraan informal yang unik seperti konsep kulaka dan titip jual, yang mirip dengan konsep mudharabah dalam ekonomi Islam. Sistem pembayaran yang fleksibel memungkinkan transaksi dengan cicilan tanpa bunga berdasarkan kepercayaan. Praktik arisan berdagang di kalangan perdagangan mencerminkan sistem keuangan gotong royong yang sesuai dengan prinsip syariah. Model kemitraan dalam pasar tradisional mencerminkan konsep ukhuwah dalam ekonomi syariah. Sistem pembayaran tunda tanpa bunga atau ansuran menunjukkan implementasi natural dari prinsip kadasan. Praktik jual beli dalam sistem titip modal mirip dengan konsep mudharabah dalam perbankan syariah.
Pasar tradisional menerapkan konsep tawa'un melalui sistem arisan berdagang untuk modal usaha, mekanisme penempatan harga yang transparan dan negosiasi langsung mencerminkan prinsip antardihin atau kerelaan dalam transaksi syariah. Yang kelima, ada peran lembaga dan industri pendukung pengembangan perbankan syariah. Ekosistem pendukung perbankan syariah melibatkan berbagai lembaga dan industri. Dewan Syariah Nasional atau MUI berperan krusial dalam penerbitan fatwa yang menjadi landasan operasional. Otoritas jasa keuangan menyusun regulasi dan melakukan pengawasan. Perguruan tinggi yang berkontribusi dalam pengembangan SDM dan riset. Industri pendukung seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, dan fintech syariah menciptakan sinergi yang memperkuat sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Lembaga pemeringkatan syariah membantu investor melalui kesesuaian investasi dengan prinsip syariah. Industri halal menjadi mitra strategis dalam menciptakan permintaan akan produk keuangan syariah. Lembaga dating syariah internasional mulai memberikan perhatian khusus pada pasar Indonesia. Perkembangan teknologi blockchain untuk sertifikasi halal dan keuangan syariah membuka peluang baru. Program Likade antara Bank Syariah dan BMT memperluas jangkauan pembiayaan syariah ke sektor mikro. Peran lembaga riset dan pengembangan produk syariah semakin penting dan dalam inovasi produk. Pengembangan ekosistem halal value chain yang terintegrasi dalam sistem keuangan syariah berperan teknologi dalam sertifikasi dan tagging produk halal, pengembangan platform digital untuk trading, suku retail, dan produk investasi syariah, kolaborasi dengan fintech untuk memperluas akses ke pembiayaan mikro syariah. Lembaga pendidikan dan training semakin fokus pada pengembangan kompetisi di digital dalam keuangan syariah. Program sertifikasi internasional untuk profesional syariah, pengembangan standar audit syariah yang lebih komprehensif. Yang keenam, ada transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Sejak terbentuknya OJK, peran BI mengalami transformasi signifikan. Fokus BI beralih ke kebijakan moneter, stabilisasi sistem keuangan, dan pengelolaan sistem pembayaran. Pengawasan mikroprudensial dialihkan ke OJK. Sementara BI mempertahankan pengawasan makroprudensial. BI tetap berperan penting dalam pengembangan perbankan syariah melalui kebijakan moneter syariah. Instrumen seperti SBIS, sertifikasi Bank Indonesia Syariah dengan PUAS atau pasar uang antarbank syariah, membantu manajemen likuiditas perbankan syariah. Koordinasi BI OJK menjadi kunci dalam menjaga stabilisasi sistem keuangan nasional. BI mengembangkan framework untuk stabilitas sistem ekonomi syariah yang terintegrasi dengan sistem konvensional, penerapan teknologi big data dan AI dalam pengawasan sistem keuangan syariah, pengembangan sistem pembayaran lintas negara berbasis prinsip syariah melalui kerjasama antar bank sentral negara lain. Pengembangan framework makroprudensial syariah yang terintegrasi dengan sistem global, inisiatif untuk mendorong internasionalisme rupiah melalui instrumen keuangan syariah, program khusus untuk mendorong inovasi dan dalam sistem pembayaran syariah. Implementasi teknologi AI untuk monitoring kepatuhan syariah, pengembangan sandbox regulator khusus untuk inovasi keuangan syariah, program penelitian bersama dengan lembaga internasional untuk pengembangan standar syariah global. Yang ketujuh, ada inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Bank Indonesia menerapkan berbagai inisiatif strategis. Pengembangan instrumen moneter syariah memberikan alternatif pengelolaan likuiditas bagi bank syariah. Program Blueprint pengembangan perbankan syariah menjadi paduan pengembangan jangka panjang. Digitalisasi sistem pembayaran syariah meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. BI juga mendorong inovasi produk,
penguatan infrastruktur dan peningkatan literasi keuangan syariah. Kerjasama internasional diperkuat untuk mengembangkan standar dan praktik terbaik perbankan syariah global. Pengembangan laboratorium inovasi keuangan syariah untuk mendorong fintech syariah, program akselerasi untuk startup syariah dalam sistem pembayaran, kerjasama dengan pesantren untuk pengembangan ekonomi syariah berbasis komunitas, inisiatif Green Sukuk untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Program Likade antarbank syariah dan platform crowdfunding syariah, pengembangan instrumen manajemen likuiditas syariah berbasis blockchain, inisiatif untuk mengintegrasikan UMKM dalam ekosistem digital syariah. Program edukasi dan literasi keuangan syariah berbasis teknologi, pengembangan framework untuk mengukur dampak sosial dari keuangan syariah, inisiatif untuk mendorong pengembangan sustainable financial syariah. Yang terakhir ada tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah. Tantangan utama mencakup keterbatasan SDM berkualitas, infrastruktur teknologi yang perlu ditingkatkan, dan market share yang masih relatif kecil. Kompetisi dengan bank konvensional yang lebih mapan dan efisien menjadi tantangan berkelanjutan. Harmonisasi regulasi dan standar syariah internasional juga perlu dikembangkan. Peluang sangat besar mengingat Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Tren global menuju keuangan berkelanjutan dan ethics finance membuka peluang bagi keuangan syariah. Dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan dan regulasi semakin kuat. Digitalisasi membuka peluang inovasi produk dan layanan baru. Produk baru muncul dari integrasi ekonomi digital dan dengan keuangan syariah melalui pengembangan platform e-commerce syariah. Potensi pengembangan sukuk wakaf untuk pembiayaan infrastruktur sosial, tantangan menghadapi kompetisi global dan standarisasi produk syariah internasional. Kebutuhan adaptasi terhadap teknologi baru seperti AI dan blockchain dalam operasional perbankan syariah. Peluang dalam pengembangan sustainable sukuk untuk proyek ramah lingkungan, potensi integrasi sistem zakat digital dengan perbankan syariah, tantangan dalam pengembangan model kredit scoring yang sesuai dengan prinsip syariah, kebutuhan untuk mengembangkan produk wealth management syariah yang kompetitif, tantangan dalam membangun infrastruktur pasar modal syariah yang efisien. Produk dalam pengembangan isu tech dan healthy syariah. Kesimpulannya, pengembangan ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan, transformasi digital dan inovasi produk, dan penguatan SDM menjadi prioritas utama. Sinergi antar regulator praktis dan akademis perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang konduktif. Semua perkembangan ini menunjukkan bahwa industri keuangan syariah terus berevolusi mengikuti tuntunan zaman sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasarnya, mempertahankan prinsip-prinsip keberhasilan dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang akan menuntutkan posisi Indonesia sebagai peta keuangan syariah global. Demikian pembahasan mengenai aspek ekonomi syariah dan keuangan yang telah kita kaji bersama. Semoga pembahasan ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang ekonomi syariah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.